Dewa Obat Terkuat, Bab 591. Berhenti, Lin Yi berteriak keras, tapi bagaimana bayangan itu bisa bertahan? Tapi dalam sekejap mata, bayangan itu menghilang. Melihat tubuh Ouyang Yi di tanah, mata Lin Yi menyipit. Sudah terlambat untuk mengejarnya. Tidak hanya itu, orang itu yakin akan mengejar Ouyang Yi di sini, dan menyiapkan penyergapan. Dia mengejutkan Ouyang Yi dan membunuhnya dengan satu gerakan. Dia bisa membunuh Ouyang Yi tanpa disadari oleh Ouyang Yi. Dengan kekuatan seperti itu, dia hanya akan lebih kuat dari Ouyang Yi. Lin Yi mengepalkan tinjunya dan mengumpat dengan marah. Dia tidak menyangka sesuatu yang tidak terduga akan terjadi pada saat kritis. Sepertinya aku semakin mendekati kebenaran. Dia menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Semakin sering hal ini terjadi, semakin dia harus tetap tenang, jika tidak, dia akan kehilangan beberapa detail penting. Lin Yi tidak memiliki petunjuk apapun tentang siapa bayangan itu saat ini. Orang yang tiba-tiba ini hanya bisa berarti satu hal. Ouyang Yi selalu menjadi orang di balik layar. Lin Yi telah mengkonfirmasi hal ini. Dia baru saja mencuri banyak sumber daya yang seharusnya menjadi milik keluarga Lin setelah keluarga Lin dihancurkan. Sekarang dia tidak mau mengembalikannya ke Lin Yi dan tidak ingin menimbulkan masalah, jadi dia memilih untuk membunuh Lin Yi. Tapi saya tidak menyangka orang lain akan terlibat. Ouyang Yi pasti tahu sesuatu, tapi dia tidak punya waktu untuk mengatakannya. Lin Yi mengetahuinya di dalam hatinya. Saudara laki-laki, Xiao Hei dan yang lainnya menyusul dan tertegun sejenak saat melihat tubuh Ouyang Yi, namun saat melihat lukanya, mereka tahu bukan Lin Yi yang membunuhnya. Ada seseorang di belakangnya, dan Ouyang Yi dibunuh olehnya. Petunjuk ini sepertinya terputus secara tiba-tiba. Xiao Hei kaget, kekuatan Ouyang Yi sudah dianggap sangat kuat. Lin Yi mengejarnya, namun dibunuh oleh orang lain. Tampaknya kota utara ini benar-benar penuh dengan naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok. Mungkinkah orang itu adalah pembunuhnya saat itu? Ouyang Yi adalah seorang master yang bersembunyi dalam-dalam, namun meski begitu, dia tetap terbunuh dengan mudah. Orang yang membunuhnya mungkin hanya akan menjadi lebih menakutkan kekuatannya. Ekspresi Lin Yi sedikit serius dan dia menggelengkan kepalanya, tidak ada bukti sekarang, jadi sulit untuk mengatakan apapun. Tiba-tiba, ekspresinya berubah, cepat, pergi ke rumah O. Xiao Hei pun bereaksi dan segera memanggil orang-orang terdekat rumah O dan bergegas menghampiri. Kematian Ouyang Yi akan menjadi pukulan berat bagi keluarga O. Pembunuhnya pasti tidak akan memberikan kesempatan apapun kepada keluarga O. Terlepas dari hal lainnya, Lin Yi segera membawa Xiao Hei dan bergegas ke rumah O. Mereka tidak berani membuang waktu 1 menit pun dan terus berlari, namun mereka masih selangkah lebih lambat. Sesampainya di rumah O, pintu rumah O ditutup, namun tidak ada yang menjaga pintunya. Apakah kamu ingin langsung masuk? Xiao Hei bertanya. Dia telah membawa orang ke sini dan memberi perintah kepada orang lain untuk segera meminta bantuan. Bagaimanapun, ini adalah keluarga kaya raya. Tak perlu. Lin Yi menggelengkan kepalanya, tidak ingin mempermasalahkan masalah ini, aku bisa masuk sendiri. Setelah mengatakan itu, Lin Yi turun, meletakkan tangannya di dinding, dan langsung naik ke dinding setinggi beberapa meter. Xiao Hei harus menyuruh orang menjaga daerah itu untuk memastikan tidak ada orang yang bisa melarikan diri dari sini. Kematian Ouyang Yi di luar dugaannya, dan rencana awal tiba-tiba terputus. Setiap langkah selanjutnya mungkin tidak dapat diprediksi, tetapi hanya dapat disesuaikan secara fleksibel dengan situasi. Begitu Lin Yi memasuki rumah O, dia merasakan aura aneh. Dia tidak melihat siapapun. Tidak ada yang melindungi keluarga besar O. Saat mereka pertama kali tiba, ada banyak orang di sini. Ouyang Yi mengatur banyak ahli untuk mencegat Xiao Hei dan yang lainnya, tapi sekarang, tidak ada seorang pun. Lin Yi tiba-tiba mencium bau darah di udara, dan dengan cepat bergegas masuk. Segera setelah saya memasuki lengkungan bundar, saya melihat banyak mayat tergeletak di tanah, dengan darah mengalir ke seluruh tanah. Ekspresi Lin Yi tiba-tiba berubah, mereka semua adalah anggota keluarga O, dan bahkan cucu Ouyang Yi yang berusia kurang dari 5 tahun pun terbunuh. Kasar, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Sekalipun Ouyang Yi membuat kesalahan besar, kejahatan apa yang dilakukan anak kecil seperti itu? Membantu. Tiba-tiba, sebuah suara datang dari dalam. Lin Yi mengangkat kepalanya dan bergegas masuk, dengan sangat cepat. Dia melihat sosok gelap memegang belati, menikam seorang wanita sampai mati, dan berteriak dengan marah, kemana harus pergi? Itu adalah orang itu tadi. Lin Yi segera bergegas. Pria berbaju hitam itu berbalik dan melihat Lin Yi mengejarnya. Dia masih menolak untuk menghadapi Lin Yi dan berbalik untuk pergi tanpa ragu-ragu. Tapi bagaimana Lin Yi berani membiarkannya pergi? Keduanya secepat kilat, satu demi satu, meninggalkan rumah O. Lin Yi tidak mau melepaskan kesempatan ini. Pria di depannya tidak hanya membunuh Ouyang Yi,
tetapi dia juga tiba di rumah O secepat mungkin dan bahkan membunuh anak-anak di bawah 5 tahun saat dia membunuh seluruh keluarga Lin. Itu, orang macam apa yang bisa begitu kejam dan kejam, bahkan tidak menyayangkan seorang anak pun. Memanggil, Lin Yi berteriak, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Dengan menjentikkan jarinya, 2 jarum udara ditembakkan. Tanpa diduga, pria berbaju hitam itu bahkan tidak melihatnya. Dia mengayunkan belati di tangannya 2 kali, memblokir jarum udara tersebut, dan melesat pergi lagi. Tidak sederhana, jarum Ki Lin Yi cepat, akurat, dan kuat. Bagaimana orang ini bisa menghindar dengan mudah? Lin Yi tiba-tiba teringat seseorang di benaknya, itu pasti dia. Yang mulia, dia berteriak keras, berhenti. Siapa lagi selain Tuan Misterius itu? Organisasi laba-laba hitam sudah lama tidak mengambil tindakan apapun. Dengan tindakan ini, Ouyang Yi terbunuh dan masa depan keluarga O hancur. Namun pria berbaju hitam itu menutup telinga dan mengabaikannya sama sekali. Kecepatannya sangat cepat bahkan Lin Yi tidak bisa mengejarnya. Melihat pria berbaju hitam menghilang, Lin Yi menarik napas dalam-dalam dengan wajah tanpa ekspresi. Yang mulia, apakah itu benar-benar dia? Dia semakin bingung sekarang tentang apa yang ingin dilakukan organisasi Mutiara Hitam. Tampaknya berbeda dari apa yang dia harapkan sebelumnya. Sejak kematian Dufan dari keluarga Du terakhir kali, Lin Yi pernah mengira bahwa organisasi laba-laba hitam adalah wan untuk membingungkan air di kota utara. Namun tampaknya mereka diam-diam membantu diri mereka sendiri. Tapi sekarang, keluarga O telah dihancurkan, dan petunjuknya telah terputus. Ada kemungkinan untuk mendapatkan beberapa petunjuk dari Ouyang Yi, tapi petunjuk ini hilang lagi. Lin Yi sedikit kesal, tapi dia juga tahu bahwa hal terpenting yang harus dilakukan sekarang adalah tetap tenang. Dia kembali ke rumah O dan merasa sedikit patah hati ketika dia melihat mayat-mayat yang tergeletak di tanah. Ouyang Yi mungkin telah melakukan kejahatan keji dan diam-diam telah melakukan banyak kejahatan, jadi dia pantas dihukum. Tapi bagaimana dengan orang tak bersalah lainnya? Apalagi anak-anak yang belum dewasa, mungkin belum banyak memahami dunia, dan kehidupannya dirampas begitu saja. Bagaimana mungkin keluarga Lin tidak seperti ini saat itu? Faktanya, jika ibunya tidak ada di rumah karena keberuntungan, dia akan mati secara tragis dalam api si pembunuh ketika dia masih dalam kandungan ibunya. Bab 592. Kelilingi keluarga O. Tiba-tiba terdengar suara dari luar. Lalu muncullah reaksi marah Xiao Hei. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Huff, departemen kami menerima perintah dan mengetahui bahwa ada pembunuhan di keluarga O. Jadi kami datang ke sini untuk membantu Jenderal Long menangkap pelaku sebenarnya. Lin Yi sedikit mengernyit. Ada orang lain yang datang. Dia diam-diam meneriakkan sesuatu yang buruk. Dia telah jatuh ke dalam perangkap. Tujuan akhir dari permainan ini bukanlah untuk membunuh Ouyang Yi atau menghancurkan keluarga O, tetapi untuk menjebak diri Anda sendiri di dalamnya. Siapa itu? Sikap yang sangat murah hati. Dia awalnya mengira bahwa keluarga O adalah orang-orang yang berdiri di depan dan bersembunyi di kedalaman, tetapi sekarang tampaknya Ouyang Yi telah dimanfaatkan. Siapa yang dapat memanfaatkan keluarga kaya raya? Aku tidak butuh bantuanmu. Biarkan orang-orangmu pergi. Raungan Xiao Hei datang dari luar, dan kedua belah pihak akan bentrok, tapi pihak lain sepertinya tidak peduli sama sekali dan menolak untuk mundur. Jenderal Long, Anda bukan satu-satunya yang peduli dengan stabilitas kota utara ini. Tolong jangan hentikan kami menjalankan tugas resmi kami. Jika tidak, kami pasti akan melaporkannya dan meminta pertanggungjawaban Anda. Xiao Hei sedikit marah. Dia tidak pernah menyangka orang-orang ini akan datang tiba-tiba. Lin Yi ada di dalam, dan sekarang sekelompok orang ini, dikelilingi di dalam dan di luar, pada dasarnya ada di sini karena Lin Yi sudah menebak apa yang ingin mereka lakukan. Saudaraku, cepat pergi. Dia berpikir diam-diam. Dengan kekuatan Lin Yi, jika dia ingin pergi dengan diam-diam, tidak ada kesempatan. Selama dia pergi, apa yang akan terjadi jika orang-orang ini masuk? Tapi saat ini, di sekitar Lin Yi, ada seorang lelaki tua berdiri di kedua sisi. Hanya dengan melihat wajah mereka, Anda dapat mengetahui bahwa mereka sudah cukup tua. Meskipun keempat lelaki tua itu tidak memiliki fluktuasi aura, Lin Yi bisa merasakan kekuatan mereka benar-benar menakutkan. Kalian sudah lama menungguku di sini, kan? Lin Yi tidak ingin melarikan diri. Keempat orang ini menghentikannya karena mereka tidak ingin dia pergi. Tidak ada gunanya dia melarikan diri. Jika orang-orang ini tidak merencanakan situasinya, mereka pasti bukan satu-satunya yang berada di belakang mereka. Adikku sungguh mengagumkan. Salah satu dari mereka berkata, kamu sangat kuat. Di usia ini, bisa dikatakan sangat berbakat untuk bisa mencapai titik ini. Sayang sekali hal ini melibatkan terlalu banyak kepentingan. Ada sedikit penyesalan di mata lelaki tua itu, tapi Lin Yi tidak mengabaikan niat membunuh yang dingin jauh di dalam hatinya. Niao menyukainya. Lin Yi berkata,
sepertinya beberapa dari Anda tidak ingin saya pergi hari ini. Mereka berempat masing-masing berdiri di sudut, menatap Lin Yi, menghalangi semua rutenya untuk pergi. Misi mereka hari ini memang untuk mencegah Lin Yi pergi. Setelah menyiapkan situasi sebesar itu dan bahkan perlu menghancurkan seluruh keluarga O untuk memanfaatkan kesempatan ini, bagaimana mereka bisa membiarkan Lin Yi pergi begitu saja? Mereka tahu bahwa Lin Yi sangat kuat. Jika mereka benar-benar ingin mengambil tindakan, bahkan jika mereka berempat bergabung, mereka mungkin tidak dapat mempertahankan Lin Yi. Jadi mereka harus melakukannya dengan cara ini. Di luar, Xiao Hei dan yang lainnya dikepung. Jika Lin Yi melarikan diri, maka Xiao Hei yang akan memikul tanggung jawab, dan tidak satupun dari orang-orang itu akan berakhir dengan baik. Dengan jaminan ini, Lin Yi tidak akan pergi. Mereka baik-baik saja. Lin Yi secara alami juga mengetahuinya. Dia memandang beberapa orang, memikirkannya dengan hati-hati, dan menyadari bahwa keluarga kaya raya seperti keluarga O pasti memiliki tuan lain, setidaknya tuan yang setingkat dengan orang tua di depannya. Namun keluarga tersebut masih terhapus, yang hanya menunjukkan bahwa yang melakukan aksi malam ini bukan hanya pria berbaju hitam, tapi 4 pria tua di depannya juga terlibat. Keluarga O dianiaya. Lin Yi menggelengkan kepalanya dan berkata, aku khawatir Ouyang Yi tidak pernah membayangkan bahwa semua tipuannya hanya akan menjadi gaun pengantin untukmu. Permainan yang diaransemen oleh Ouyang Yi adalah permainan orang lain di dalam permainan tersebut. Jika seseorang terlalu serakah, dia harus menanggung akibatnya. Orang tua yang memimpin berkata dengan tenang. Dia mengulurkan tangannya dan berkata, saya tidak tahu apakah saya harus menunggu untuk mengambil tindakan, atau apakah Anda harus mengambil inisiatif untuk bekerja sama, agar tidak mempersulit semua orang. Bagus. Lin Yi mengangguk dan mengikuti keempat orang itu keluar dari rumah O. Di luar, Xiao Hei tampak jelek, cemas dan khawatir. Ketika dia melihat pintu terbuka dan Lin Yi berjalan keluar dengan selamat, sebelum dia merasa lega, dia melihat 4 lelaki tua lagi, mengelilingi Lin Yi. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meneriakkan sesuatu yang buruk secara diam-diam. Pelaku sebenarnya dari pembantaian keluarga O telah ditangkap. Orang tua yang memimpin melihat sekeliling dan berkata, siapapun yang tidak ada hubungannya dengan itu, silakan mundur. Orang tidak relevan yang dia bicarakan adalah Xiao Hei. Ini adalah wajah Lin Yi. Karena Lin Yi harus menanggungnya sendiri, mereka secara alami akan menepati janjinya, tidak mengingkari janjinya, dan membiarkan Xiao Hei dan yang lainnya pergi. Jika tidak, meskipun itu tidak ada hubungannya dengan Xiao Hei, mereka masih bisa membuat Xiao Hei kehilangan segalanya, bahkan nyawanya. Mendengar ini, Xiao Hei sangat marah, mengetahui bahwa orang-orang ini pasti mengancam Lin Yi, jadi Lin Yi akan mengikuti mereka. Dia hendak memerintahkan perampokan, tapi Lin Yi menggelengkan kepalanya dan memberi isyarat padanya untuk tidak melakukannya. Xiao Hei mengertakkan gigi, matanya merah, dan dia mengepalkan tinjunya untuk menenangkan diri. Dia tahu bahwa jika dia semua tertangkap, tidak akan ada lagi yang bisa menyelamatkan Lin Yi. Dia menarik napas dalam-dalam, meminta orang-orangnya untuk menjauh, menatap lurus ke arah Lin Yi, dan mengatakan kepadanya dengan matanya bahwa dia pasti akan menemukan jalan. Keempat lelaki tua itu tidak memborgol Lin Yi. Tidak ada gunanya dan tidak perlu karena wajah Lin Yi terlihat oleh semua orang. Mereka tahu Lin Yi tidak akan melarikan diri. Silakan, keempat lelaki tua itu cukup menghormati Lin Yi, dia adalah pria muda dan kuat yang mereka kagumi. Namun, begitu terlibat dalam perebutan kekuasaan, tidak ada jalan untuk mundur. Melihat Lin Yi dibawa pergi, Xiao Hei merasa cemas. Sialan, sialan, Xiao Hei mengumpat dengan marah. Dia tahu bahwa keadaan sedang dalam masalah sekarang. Lin Yi telah jatuh ke dalam jebakan, dan dia bahkan tidak tahu siapa yang membuat jebakan tersebut. 4 keluarga kaya raya, termasuk keluarga Ok, telah musnah. Ini tidak hanya menghancurkan keluarga Ok, tetapi juga merugikan Lin Yi. Bisa dikatakan membunuh 2 burung dengan 1 batu. Tapi siapa sebenarnya? Xiao Hei tidak tahu apa-apa dalam pikirannya. Dia segera membawa orang kembali. Jika hal sebesar itu terjadi, dia harus menemui Tuan Qi. Hanya Tuan Qi, guru Lin Yi, yang bisa menyelamatkannya. Tanpa diduga, Tuan Qi tidak melihatnya. Xiao Hei sangat cemas. Bagaimana mungkin Tuan Qi tidak berada di kota Beifang? Jangan berbohong padaku. Saya punya sesuatu yang mendesak, keadaan darurat yang sangat besar, dan saya harus menemui Tuan Qi. Beritahu aku, atau aku akan masuk. Xiao Hei mengumpat dengan marah, tapi tidak ada gunanya. Tuan Qi tidak melihatnya, seolah-olah dia sengaja menghindarinya, karena takut dia akan datang mencarinya karena urusan Lin Yi. Brengsek, Xiao Hei meninju meja, memecahkannya. Dalam situasi kritis sekarang, Tuan Qi ingin menghindarinya. Siapa orang di balik ini? Dia memiliki kemampuan seperti itu. Tetapi jika Tuan Qi tidak membantu, Lin Yi mungkin akan mati. Memikirkan hal ini,
Kulit kepala Xiao Hei terasa mati rasa. Xiao Hei, Lin Yi, terjadi sesuatu. Wajah Ye Qiansui menjadi pucat dan suaranya bergetar. Bersambung,